I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio dipancarkan dari studio lantai 2 di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Raisa Radio kembali hadir untuk Anda. Halo sobat sehat semuanya, selamat sore. Senang sekali saya Galuh dapat kembali lagi di Raisa Radio dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Saya sapa dulu, selamat sore untuk semuanya, sobat sehat baik Anda yang bergabung melalui aplikasi live streaming radio digital kami. Dan juga selamat sore untuk Anda Sobat Sehat yang sore hari ini berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Anda Sobat Sehat semuanya yang pagi hari sudah menyimak nih secara audio dan juga visual melalui Zoom meetingnya Raisa Radio. Semoga kabar Anda di hari ini, hari Senin 1 Agustus 2022 ini sehat ya. Ini kita mengawali awal minggu plus juga awal bulan ya. Kita memasuki bulan kemerdekaan nih. Jadi semoga semangat itu masih terus Anda bawa. Dan juga selamat datang nih. Kami menyambut para Gamada ya, Gajah Mada Muda yang tadi pagi baru saja upacara pembukaan PPSMP Palapa. Semangat untuk Anda semuanya, sobat saya di juga Gamada yang baru saja masuk nih ya, merasakan euforia kampus Universitas Gajah Mada. Dan sore hari ini selalu sekali ya, semangat ini selalu terasa ya, apalagi hari Senin, harus semangat sore-sore dan kita jumpa lagi di Bincang-Bincang Santai. Dan sore hari ini Sobat Sehat kami akan mengajak Anda untuk kita melihat bagaimana diabetes tetapi pada ibu hamil. Nah, kami akan bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan nih Sobat Sehat. Dan kami juga mengundang Anda baik Sobat Sehat yang di rumah maupun di jalan ataupun menyimak melalui Zoom meeting ini. Anda boleh bergabung untuk bisa berbincang-bincang secara langsung, boleh bergabung lewat WhatsApp juga boleh di 0858 8065 5970. Sekali lagi ya Sobat Sehat di 0858 8065 5970. Dan pada kesempatan sore hari ini Sobat Sehat, kami akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa, yang sudah tidak asing lagi sepertinya ada Dr. Fauzan Ahmad Maliki, spesialis obstetri ginekologi dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Saya sapa dulu deh. Selamat sore Dr. Fauzan. Selamat sore Mbak Galuh. Sehat Mbak Galuh? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Dr. Fauzan sudah berkenan mampir lagi nih. Lagi ditunggu-tunggu sama sobat sehat semua nih temanya sore hari ini. Dan pada kesempatan sore hari ini Sobat Sehat, Dr. Fauzan akan ditemani oleh Dr. Prawudita Putri Diatmika, Masro Public Health atau Dr. Ega dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Saya sapa juga, selamat sore Dokter. Ya, selamat sore Mbak Galuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, senang sekali. Ini saya memanggilnya Dr. Ega, betul ya Dok ya? Betul, panggil aja Ega. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Ega sudah berkenan untuk menemani Sobat Sehat semuanya untuk memahami lebih jauh nih tentang diabetes pada ibu hamil. Dan Sobat Sehat bersama dengan Dr. Fauzan dan juga Dr. Ega nih kita akan menyimak baik Anda untuk Sobat Sehat yang di Zoom, Anda juga boleh menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio, bisa sambil ngapain aja. Selamat menyimak Sobat Sehat, waktu saya berikan sepenuhnya ke Dr. Ega. Silakan Dok. Oke, selamat sore Sobat Raisa. Perkenalkan nama saya Ega dari bagian Obskin FKKMK UGM. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Dan untuk sekitar 1 jam ke depan kita akan membicarakan topik mengenai diabetes dalam kehamilan. Dan pada sore hari ini diabetes dalam kehamilan ini kita akan bahas dengan
Dr. Fauzan Ahmad Maliki, spesialis obstetrik dan ginekologi konsultan. Namun sebelum kita masuk ke topiknya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau membacakan beberapa sedikit CV daftar hidup dari Dr. Fauzan. Dr. Fauzan lahir di Palembang tahun 1991. Kemudian beliau lulus S1 dari UGM tahun 2014, kemudian melanjutkan spesialis di Obskin dan baru saja lulus ya dokter. Dan kemarin. Iya, masih fresh from the oven. Kemudian saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Obskin FKKMK UGM dan di RSA UGM. Ada lagi dokter yang belum saya sebutkan? Udah itu dulu. Iya, udah itu dulu. Baik. Sudah kenal, kita bisa memanggil dokter dengan Dr. Fauzan, ya? Ya, silakan Mbak Ika. Ya. Sebelum kita memasuki topik pada sore hari ini, yaitu diabetes dalam kehamilan, sebenarnya apa sih diabetes dalam kehamilan itu? Apa segitu sangat besarkah atau sangat mengancam nyawakah untuk ibu-ibu hamil? Sebenarnya diabetes dalam kehamilan kalau prevalensinya di Indonesia itu sekitar 3-3,6% pada ibu yang hamil. Namun bahayanya adalah kalau kita terdapat diabetes pada kehamilan itu komplikasinya akan panjang dan besar dan akhirnya akan bisa menyebabkan suatu kematian. Dan kita ketahui bahwa kematian ibu di Indonesia itu masih sangat tinggi, masih sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup, dan itu masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, contohnya saja di Malaysia. Dr. Fauzan, sebenarnya diabetes dalam kehamilan itu apa sih? Apakah ibu-ibu yang gendut itu pasti diabetes? Baik, terima kasih Dr. Ega untuk membukanya. Jadi seperti yang Dr. Ega tadi katakan, ya, diabetes pada kehamilan itu masih tinggi. Ibu 1 dari 6 bayi yang dilahirkan di dunia itu dari ibu yang dengan gula darahnya tinggi. Gula darah tinggi itu bisa mungkin lebih sederhananya kita bilang diabetes pada kehamilan. Ya. Diabetes pada kehamilan sendiri adalah kondisi di mana gula darah ibu hamil tinggi dengan pemeriksaan lab yang akan mempengaruhi untuk kondisi ibu ataupun bayinya. Lalu kita bilangnya kehamilan dengan diabetes ada 2 ya dokter Ega ya. Yang satu yang memang sebelum kehamilan sudah punya diabetes. Misalnya ibu hamil dengan DM tipe 1, DM tipe 2 sebelum hamil, ataupun ibu hamil yang baru mendapatkan diabetes ketika hamilnya. Ada ibu hamil yang sebelum hamil tidak ada diabetes, tapi setelah dia hamil justru malah mendapatkan diabetes. Dan ini yang paling banyak pada ibu hamil dengan diabetes dokter Ega. Oke, Dr. Fauzan, berarti ada 2 nggih diabetes dalam kehamilan itu, sebelum sama sesudah. Nah, berarti nggak semua ibu-ibu yang gendut atau berat badannya berlebihan pasti akan mengidap diabetes pada saat kehamilan, dokter? Oke, baik. Sebenarnya tidak semua ya. Nanti kita ibu hamil yang gendut yang tadi Mbak Ega bilang, Mbak Ega, mohon maaf ini baru hamil berapa minggu? Setahu saya dokter Ega baru hamil ya? Buka kartu Dokter Fauzan. Iya, betul sekali. Sedang hamil masuk trimester ketiga. Oke, ini dokter Ega juga sedang hamil ya. Jadi kalau kita sebenarnya agak susah melihat ibu hamil dengan gula darah tinggi karena berbeda dengan ibu hamil dengan tekanan darah tinggi di mana setiap ibu hamil akan diperiksa. Kita akan tahu tekanan darahnya tinggi atau tidak. Sedangkan ibu hamil dengan diabetes atau gula darah tinggi itu kan sebagian besar tidak ada gejala ya dokter Ega ya. Makanya ketika kita mendapatkan, ketika nanti sobat sehat sekalian hamil, nomor 1 yang dinilai apakah sobat sehat itu termasuk golongan yang obesitas atau tidak. Obesitas itu kalau untuk di Asia adalah indeks massa tubuhnya lebih dari 23. Mungkin lebih mudahnya untuk menilai indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meternya. Bisa digunakan kalkulator apapun. Kalau sobat sehat sekalian termasuk yang dengan risiko tinggi yang tadi dengan berat badan berlebih atau obesitas, maka perlu dilakukan pemeriksaan ke arah diabetes jika ada satu hal lagi. Yang pertama,
pada kehamilan sebelumnya ada riwayat gula darah tinggi juga atau diabetes kehamilan pada kehamilan sebelumnya. Yang kedua ada namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu menilai kondisi darah di mana ketika ada gula darah tinggi yang lama dia akan meningkat. Kalau HbA1c-nya juga tinggi berarti kemungkinan dia akan terjadi kemungkinan dia ada risiko diabetes sebelum kehamilan. Yang ketiga pada orang-orang dengan risiko tinggi misalnya Amerika atau malah orang-orang Latin, pasien dengan riwayat kelainan jantung sebelumnya, ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Jadi kalau ada riwayat tekanan darah tinggi sebelum hamil, harus curiga jangan-jangan ada diabetes juga itu, karena sebagian dari tekanan darah tinggi adalah komplikasi dari penyakit gula darah yang tidak diketahui. Lalu orang-orang dengan aktivitas fisik yang rendah. Seorang wanita dengan berat badan berlebih, aktivitas fisik rendah, itu sebenarnya risiko tinggi untuk adanya diabetes. Makanya ketika nanti sobat sehat semua hamil awal kok mohon maaf gendut, obes, termasuk yang obes, lalu ada aktivitas sebelumnya rendah, coba dicek gula darahnya, siapa tahu emang ada gula darahnya yang tinggi. Kalau misalnya semuanya baik, tidak ada faktor risiko, misalnya ya kayak Mbak Galuh nih, Mbak Galuh berat badannya normal kan Mbak Galuh? Kok saya agak ragu menjawabnya ya dok ya? Insya Allah normal dok, semoga. Baik, kalau nanti indeks massa tubuhnya normal, berat badannya ideal, pemeriksaan waktu awal di trimester 1 atau 3 bulan pertama tidak perlu segera memeriksakan gula darah tinggi, akan tetapi kita akan melakukan screening diabetes. Dokter Ika sudah tahu kan caranya screening diabetes kapan dilakukan, dokter? Harusnya pada saat trimester 3 ini saya akan lakukan screening diabetes, dokter. Tapi nanti, minggu depan paling saya akan screening diabetes. Dicek gula darah kan, dokter? Iya. Pakai puasa dulu. Gula darah untuk screening diabetes idealnya sudah dilakukan di kemarin ya, 24-28 minggu ya. Bukan besok ini. Jadi seharusnya jika tadi tidak ada faktor risiko, semua ibu hamil pada usia kehamilan 24-28 minggu dilakukan screening apakah ada diabetes atau tidak. Cara melakukan screeningnya tadi sudah benar, ada 2 cara. Kita bilangnya ada namanya one step dan two step. One step itu adalah diberikan gula darah, diperiksa gula darah puasanya, lalu diberikan gula sejumlah 75 gram diminum, lalu diperiksa gula darahnya. Atau yang two step itu adalah diberikan gula 50 gram, lalu diukur, kalau memang meningkat baru diberikan gula yang 100 gram. Dua-duanya sama-sama bisa digunakan untuk melakukan screening apakah adanya diabetes pada kehamilan atau tidak. Jadi ketika sobat sehat sekalian nanti hamil, diberikan kesempatan untuk hamil di usia kehamilan 24-28 minggu, kalau di puskesmas biasanya, saya tahu saya ini tidak termasuk program rutin puskesmas ya, di puskesmas belum ada pemeriksaan rutin seperti ini, mungkin ada baiknya memeriksakan diri sendiri, mungkin bisa ke dokter atau ke lab luar untuk menilai apakah memang ada gula darah tinggi atau tidak, karena ketika memang ada gula darah tinggi selama hamil, akan memberikan risiko kepada sobat sehat sekalian ataupun janin yang di dalam kandungan. Mungkin gitu ya Dokter Ega ya. Ya, terima kasih Dokter Fauzan. Nah, tadi Dokter sobat sehat sekalian, tadi Dokter Fauzan sudah menjelaskan tentang faktor resiko terjadinya diabetes pada kehamilan atau pada ibu hamil. Salah satunya adalah ibu-ibu yang memiliki berat badan berlebih atau sudah obes dengan body mass index atau BMI lebih dari 23. Terus kemudian ibu-ibu yang mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya, atau ibu-ibu yang mempunyai kegiatan atau aktivitas fisiknya sangat rendah. Nah, Dokter Fauzan, saya tertarik dengan apakah misal nih dokter, bapak saya atau ibu saya itu memiliki riwayat diabetes, apakah kemungkinan saya pada saat hamil bisa terjadi diabetes, dokter? Nah, bagaimana faktor resiko dari riwayat keluarga? Apakah diabetes ini diturunkan? Oke, baik. Untuk diabetes sendiri ya mungkin ya. Kan tadi kita baru membahas tentang diabetes. Sebenarnya selain tadi faktor risiko tadi, ketika Dokter Iga misalnya mohon maaf di keluarga ada riwayat diabetes, apakah berisiko? Iya, karena diabetes adalah suatu kelainan pada sistem insulinnya kita yang dipengaruhi oleh lifestyle kita. Kalau pada keluarga memang ada riwayat diabetes, maka ada risiko juga terjadi diabetes pada kita. Makanya ketika keluarga
terutama keluarga yang tingkat 1 ya. Tingkat 1 itu bagaimana ibu kandung atau saudara kandung dari kita memang ada diabetes, makanya kita harus was-was atau kita harus cukup khawatir apakah kita ada diabetes, dan memang ada baiknya ketika memang ada keluarga yang dekat tadi diabetes, kita lebih berhati-hati dan mungkin memeriksakan diri dari awal pun lebih baik. Sehingga kita bisa mencegah untuk komplikasi jangka panjangnya, karena diabetes yang tidak mohon maaf dokter Ika, diabetes sebelum hamil yang tidak diobati ketika mau awal kehamilan atau belum kita kendalikan kondisi diabetesnya selama sebelum hamil, maka komplikasi jangka panjangnya cukup banyak dokter Ika untuk ibu ataupun janinnya, Dok. Ya, terima kasih Dokter Fauzan. Berarti bisa ya kalau Bapak Ibu atau keluarga kita itu ada yang menderita diabetes, bisa diturunkan kepada kita dan muncul diabetesnya pada saat kita hamil. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak muncul, tapi pada saat hamil dia jadi diabetes karena diabetes itu merupakan penyakit yang diturunkan secara genetik. Kemudian Dokter Fauzan, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat box juga. Ini dari Mbak Ratna Ningsih. Selamat sore Dokter Fauzan. Tadi sudah dijelaskan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes dalam kehamilan adalah ibu hamil yang memiliki aktivitas fisiknya sangat sedikit. Lalu baiknya bagaimana nggih? Kemudian sedangkan saat hamil saya merasakan bahwa badan sendiri udah berat kok disuruh aktivitas fisiknya dilebihkan. Nah, monggo dokter. Oke, terima kasih Mbak Ratna Ningsih. Untuk aktivitas fisik sendiri untuk ibu hamil, idealnya memang ada aktivitas fisik. Jadi rekomendasi untuk ibu hamil, aktivitas fisik itu seperti apa? Ibu hamil tetap harus ada olahraga. Olahraga yang dibutuhkan itu minimal 3-5 hari dalam seminggu. Durasinya sekitar 30 menit. Jadi ibu hamil itu seharusnya olahraga. Bukan berarti ketika ibu hamil badannya berat tidak olahraga. Olahraga 30 menit sehari. Kita tidak bisa memaksa ya, Bu Ratna ya. Mau memaksa langsung cepat tidak bisa. Pelan-pelan dari kapasitas tertinggi yang bisa ibu lakukan. Mulai dari berjalan dulu mungkin. Berjalan sudah bisa, nanti agak lebih cepatkan sehingga jalan cepat. Ketika sudah rutin berolahraga, awal-awal, mohon maaf, awal-awal itu pasti berat, pasti susah. Orang seperti yang Ibu katakan, ketika hamil tuh mengangkat badan aja sudah berat, mau aktivitas fisik berat, orang ke dapur aja udah nggak enak kan, tapi tetap harus berolahraga. Dan idealnya olahraga itu bukan dimulai ketika sudah hamil yang besar. Ketika hamil awal, aktif fisik masih bagus, belum ada beban yang meningkat dari kehamilannya, sudah mulai olahraga sehingga ketika hamilnya sudah besar, kondisi fisik lebih ideal. Kalau sudah terbiasa rutin berolahraga, satu, kemampuan otot pasti lebih tinggi. Ketika kemampuan otot lebih tinggi, maka menjaga beban tubuh, bergeraknya pun otot-ototnya lebih kuat. Yang kedua, kapasitas jantungnya pun akan lebih tinggi ketika rutin berolahraga. Makanya ketika ibu rutin berolahraga, nanti jantungnya akan lebih kuat, maka untuk aktivitas akan lebih nyaman. Dan ketika tadi aktivitas lebih bagus, fungsi untuk menjaga berat badannya ada, menjaga untuk gula darahnya baik juga ada. Lalu di luar dari kondisi ini, kalau untuk penyakit yang lain pada olahraga yang rutin, dia akan mencegah untuk kejadian preeklamsi juga ada. Untuk nanti yang berencana bersalin normal pun, ibu hamil yang aktivitas fisiknya lebih bagus, untuk kemampuan bersalin normalnya lebih tinggi dibandingkan ibu yang aktivitas fisiknya rendah. Ketika nanti ada persalinan, lebih bisa menahan nyeri, sehingga nanti ketika kontraksi lebih kuat, lebih kooperatif, dan ketika mengejar pun lebih baik. Sehingga kalau semua pasien saya ketika bertemu, nomor satu yang saya pesankan adalah olahraga harus teratur mulai dari awal. Jangan menunggu ketika nanti sudah, kan awal-awal hamil itu mual muntah ya dokter Ega ya, kadang-kadang mual muntah tidak nyaman, jadi malas untuk melakukan apapun. Jangan, ketika awal sudah mulai berolahraga, sehingga ketika hamil besar, badan pasti lebih nyaman juga untuk berolahraganya. Mungkin gitu ya dokter Ega ini. Ya, terima kasih Dokter Fauzan sudah sangat dijelaskan bagaimana kita harus tetap beraktivitas. Memang kalau lagi hamil itu udah memang beratnya, bebannya memang sudah berat, disuruh aktivitas lagi tambah berat. Tapi sebenarnya aktivitas fisik itu
memang kita perlukan nanti untuk persiapan untuk persalinan juga. Karena kita sebagai ibu hamil juga harus tetap bugar. Nah, membicarakan tentang faktor resiko diabetes pada kehamilan, ini masih ada satu pertanyaan lagi, dokter, sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lainnya. Ini ada dari Mbak Utami Dewi. Izin bertanya, dokter, bagaimana nih dengan ibu hamil yang rentan? Dalam artian ibu-ibu yang memiliki penyakit tertentu sehingga tidak diperkenankan melakukan aktivitas fisik karena contohnya pada saat trimester 1 ternyata sering flag, jadi dikatakan kandungannya lemah sehingga tidak boleh beraktivitas berlebihan. Nah, apakah kondisi-kondisi tersebut itu bisa menjadikan faktor resiko terjadinya diabetes, dokter, karena tidak beraktivitas secara banyak karena kondisi kandungannya lemah? Oke, terima kasih Dokter Ega untuk pertanyaannya ya. Jadi ketika memang ibu-ibu sekalian ada larangan untuk berolahraga di awal hamil, misalnya kan ketika ada flag itu kan konsepnya ketika ada flag adalah ada kontraksi uterus pada awal hamil, bisa dikarenakan lemahnya mulut rahimnya atau dikarenakan adanya infeksi sehingga terjadi kontraksi. Menurut saya, kalau ketika awal hamil memang belum boleh, nanti dilakukan evaluasi, terutama pada setelah trimester 1, kan pada trimester 1 kan 14 minggu pertama memang menstabilkan untuk uterusnya, tapi setelah trimester 1 selesai, ada waktunya untuk menilai ketika memang tidak ada flag lagi, tidak ada perdarahan, tidak ada riwayat persalinan preterm sebelumnya, boleh dicoba untuk olahraga mulai dari paling ringan. Makanya ketika ibu hamil dengan risiko tadi, ketika mau melakukan olahraga, pastikan selalu di bawah pengawasan dokter, nanti dilakukan peningkatan berkala dengan pengawasan dokter, sehingga memang ketika memang sudah cukup segitu, ya sudah dihentikan. Jangan ketika hamil dengan risiko tinggi, mohon maaf, selain itu misalnya ibu hamil dengan sakit jantung, di mana aktivitas fisik terbatas, atau ada penyakit lain yang sehingga ibunya tidak bisa berolahraga secara rutin tanpa pengawasan, ibu-ibu sekalian lebih baik berkonsultasi pada dokter yang merawat ibu di awal hamil, kapan boleh berolahraga, kapan boleh mulai beraktivitas, kapan harus beristirahat lagi, sehingga kita tidak bukan jangan bilang tidak olahraga sama sekali, tapi olahraga dengan pengawasan. Dengan olahraga dengan pengawasan pun pasti akan kondisi lebih baik, karena pasien kondisi apapun kan berbeda satu sama lainnya. Pada orang yang umum, semua olahraga. Ada yang perlu pengawasan, oke, memang silakan periksa ke dokter, olahraganya boleh seberapa, boleh ditambah, dikurangi, atau segitu dipertahankan, disesuaikan satu sama lainnya nanti. Ya, mungkin gitu Dokter Ega. Ya, terima kasih Dokter Fauzan. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya? Pertanyaan dari Mbak Utami, apakah tadi aktivitas fisik yang kurang karena kandungannya lemah merupakan faktor risiko terjadinya diabetes? Enggak ya, Dok ya. Karena memang diabetes itu sebenarnya sudah ada, genetik sudah ada di dalam tubuh kita pada beberapa wanita, cuman dia akan muncul pada saat hamil. Kemudian kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya ingin melanjutkan informasi dari Dokter Fauzan mengenai pemeriksaan, kapan dilakukan pemeriksaan deteksi atau screening untuk diabetes. Tadi kan dikatakan pemeriksaannya pada saat usia kandungan 24 sampai 28 minggu dan bisa one step atau two step. Intinya adalah nanti kita cek gula darah pakai puasa dulu, terus kemudian dicek lagi setelah minum suatu cairan ya dokter ya. Nah, apakah pemeriksaan ini itu ditanggung oleh BPJS dan sudah merupakan pemeriksaan rutin? Permasalahannya ini tuh kan pemeriksaan kalau cuma gula darah puasa atau gula darah sewaktu mungkin murah ya kalau di puskesmas atau di rumah sakit tipe C atau klinik-klinik itu murah. Nah, kalau suruh pemeriksaan yang tambah lanjutannya setelah minum cairan glukosa 75 mg itu kan kayaknya agak mahal. Nah, apakah ini sudah masuk di BPJS dan apakah ini bagian dari rutin pemeriksaan ANC kita, dokter? Oke, baik, terima kasih Dokter Ega. Saya mungkin menambahkan ya, tadi kan dikatakan screeningnya di 24-28 minggu itu untuk universal screening, artinya sebenarnya itu memang untuk semua orang. Jadi semua orang hamil seharusnya diperiksa seperti itu tadi.
Kalau ibu hamilnya dengan risiko tinggi yang saya sampaikan tadi dengan obesitas dan beberapa penyerta yang lain bukan di 24-28 minggu, tapi ketika kunjungan pertama sudah harus segera periksa. Karena ketika kunjungan pertama kita akan tahu apakah kondisi ibu tadi sudah ada diabetes sebelum hamil atau tidak. Diabetes dalam kehamilan itu muncul baru di atas 24 minggu, makanya di 24 minggu baru kita periksa. Lalu yang kedua, apakah ditanggung dengan BPJS atau tidak? Setahu saya sampai sekarang itu belum termasuk pemeriksaan standar rutin di puskesmas. Sehingga ketika ibu-ibu sekalian mau melakukan pemeriksaan, ya mungkin harus mempersiapkan biaya tambah sendiri mungkin ya, karena harus gula darah puasa, lalu gula darah 2 jam setelah puasa, kan periksanya 1 jam, 2 jam setelah puasa, itu kan 3 kali periksa. Mungkin ada perlu biaya tambahan dan menurut saya coba dicek ke lab-lab, setahu saya tidak terlalu mahal kok. Tetapi ya memang perlu biaya tambahan, sehingga kalau saya sih berharapnya suatu saat nanti pemerintah akan masukkan ini sebagai program rutin. Kalau jadi program rutin pemerintah, kita satu akan menurunkan angka kehamilan dengan diabetes dan di jangka panjangnya akan mengurangi morbiditas ibu dan bayi. Karena ketika ibu hamil dengan risiko tadi, dengan diabetes dalam kehamilan, bayinya bermasalah, ibunya bermasalah, pasti luarannya pun juga akan kurang begitu baik dan pembiayaan jangka panjangnya pasti akan ada juga kan, Dokter Iga, yang itu ditanggung BPJS untuk komplikasinya. Sayangnya untuk screeningnya ini malah sampai sekarang belum jadi program rutin pemerintah, Dokter Iga. Mungkin Dokter Iga ada kenalan orang pemerintah bisa bujukin biar masuk, Dok. Iya, mudah-mudahan ada orang pemerintah yang mendengarkan siaran Raisa pada sore hari ini ya, Dokter ya, karena memang seharusnya itu sudah masuk ke program rutin. Sehingga kalau kita bisa mendeteksi ibu-ibu hamil dengan diabetes, malah nanti kita ujungnya akan menurunkan angka kematian ibu dan beban dari pembiayaan kesehatan terkait dengan komplikasi kehamilan juga semakin menurun. Ya, intinya adalah jika Sobat Sehat Raisa sekalian itu memiliki dan menyadari memiliki faktor resiko terhadap diabetes dalam kehamilan, ya tadi berat badannya berlebihan, memang punya hipertensi, atau bapak ibunya yang memiliki riwayat diabetes, terus atau sebelumnya sebelum hamil itu sudah diabetes, ya pada saat ANC ke bidan atau ke dokter itu sudah cerita pada di awal cerita ke bidan sama dokternya bahwa saya memiliki ini. Jadi dokternya sama bidannya juga aware untuk melakukan, oh berarti ibu ini memiliki faktor resiko terjadinya diabetes dalam kehamilan. Yuk kita cek lebih awal. Nanti dari mereka juga akan melakukan pemeriksaan. Ya, nyun sewu untuk sekarang harus dibayar secara mandiri. Tapi setidaknya kita sudah mendeteksi lebih awal sehingga nanti tidak terjadi morbid atau tidak terjadi komplikasi lebih lanjut pada saat ibu-ibu sekalian melakukan persalinan. Baik, kemudian tadi sudah pemeriksaannya, kemudian faktor resikonya, kemudian Dr. Fauzan, sebenarnya apa sih komplikasinya ibu-ibu yang memiliki diabetes pada kehamilan ini terhadap kehamilan dia atau persalinan ibu hamil dan juga bayinya? Karena kan tadi Dr. Fauzan cerita bahwa diabetes dalam kehamilan ini akan beresiko komplikasi yang lainnya, bisa menyebabkan hipertensi. Padahal ibu hamil ini sebelumnya memang nggak punya hipertensi, tapi kok tiba-tiba dia hipertensi di dalam perjalanan waktu kehamilan. Nah, dokter bisa menjelaskan kepada kami, sobat sehat Raisa, komplikasinya apa? Oke. Terima kasih Dokter Iga. Untuk sobat sehat sekalian, komplikasi diabetes pada kehamilan itu ada komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin saya sentuh yang diabetes gestasional dulu ya, karena diabetes gestasional itu mencakup dari 90% dari diabetes pada kehamilan. Untuk diabetes gestasional sendiri, untuk komplikasi jangka pendek, satu, bayinya bisa besar atau kita bilang makrosomia. Ketika bayinya besar tadi, bukan berarti bayi besar sehat, bahkan kita kadang-kadang dibilang, oh bayinya gede nih, bayi besar pada ibu hamil dengan diabetes itu risikonya satu, ketika nanti lahir nyangkut, jadi bisa bayinya kepalanya sudah lahir lalu terjadi distokia bahu atau bahu bayinya tidak bisa dilahirkan, dan ketika terjadi distokia pasti trauma pada jalan lahir ibunya besar dan mohon maaf bisa sampai bayinya meninggal selama proses persalinan.
Itu yang bayi yang besar. Yang kedua, kalaupun tidak lahir secara normal, bayi besar tadi kan meningkatkan kemungkinan ibu hamil untuk di sesar ya. Jadi lahirnya kan tidak bisa ketika berat badan bayi dari ultrasonografi di atas 4.500 kan kita tidak menyarankan untuk lahir normal. Berarti kan dengan diabetes pada kehamilan meningkatkan ibu kesempatan untuk lahirnya sesar. Padahal lahir dengan sesar dibandingkan normal kan tetap sebaik-baiknya percaya adalah normal kecuali memang dengan risiko ya. Makanya akan meningkatkan angka sesar pada ibu hamilnya. Setelah bayinya besar harus sesar, ibu hamil dengan diabetes meningkatkan risiko tadi saya bilang ada hipertensi pada kehamilan bisa muncul pada ibu hamil dengan diabetes karena pada diabetes gula darahnya meningkat memicu untuk kerusakan pembuluh darah sehingga terjadi hipertensi pada kehamilan. Lalu bisa juga menyebabkan ketubannya banyak atau kita bilang polihidramnion. Kalau ketubannya sudah banyak, maka bisa terjadi persalinan yang kurang bulan karena rahim kan normalnya dia akan meregang maksimal pada usia cukup bulan. Akan tetapi pada hamil dengan polihidramnion atau ketubannya banyak, peregangan sudah maksimal melebihi dari kemampuan dari rahimnya akan memicu terjadi kontraksi yang terjadi di kurang bulan. Makanya ketika ada polihidramnion, persalinan preterm akan lebih tinggi. Lalu selain itu jangka pendek juga bisa meningkatkan kematian bayi. Bayi-bayi yang pada ibu hamil dengan gula darah tinggi, risiko kematian bayi tiba-tiba tanpa penyebab apapun yang diketahui meningkat, terutama pada usia kehamilan di atas 38 minggu yang gula darahnya tidak terkendali dengan baik. Kalau ibu hamil dengan diabetes, ketahuan ada diabetes. Tadi sempat waktu screening, diminta dokter Ega untuk screening di 28 minggu ternyata punya diabetes dalam kehamilan. Lalu diobati, diberikan terapi rutin sehingga gula darahnya bisa terkendali, menurunkan angka kejadian semua komplikasi buruk tadi dan persalinannya pun bisa sampai 40 minggu sampai 41 minggu. Tapi kalau belum terkendali dengan baik, 38 minggu sudah terpaksa kita lahirkan dokter Ega karena di atas 38 risiko kematian tiba-tibanya nanti meningkat. Itu baru jangka pendek nih, sudah banyak kan jangka pendeknya. Jangka panjangnya lagi ketika nanti hamil dengan diabetes pada kehamilan yang dikendalikan, risiko dia muncul diabetes setelah hamil. Jadi dia hamil ada diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional, maka dia bisa muncul diabetes tipe 2 pada jangka panjangnya. Mungkin bukan setahun 2 tahun, mungkin setelah sekian tahun kemudian ibu hamil dengan riwayat gula darah tinggi waktu hamil itu, nanti jangka panjangnya ada risiko untuk diabetes tipe 2-nya. Lalu bayi yang dilahirkan dari ibu hamil dengan diabetes tadi, ketika lahir dia sudah risiko untuk terjadi hipoglikemia atau gula darahnya rendah sekali karena terbiasa ada insulin tinggi waktu di dalam rahim ibunya, tidak ada asupan yang segera masuk, maka dia ada hipoglikemia bisa sampai meninggal tiba-tiba ketika setelah melahirkan. Lalu yang kedua, ketika nanti bayi tersebut tumbuh besar, bayi tersebut akan memiliki risiko obesitas. Jadi bayi yang ibu hamil diabetes akan risiko obesitasnya meningkat. Dia risiko terjadinya intoleransi glukosa. Intoleransi glukosa itu adalah tahap awal sebelum diabetes. Jadi ketika dia diberikan gula, respon tubuhnya kurang begitu baik. Sampai bisa terjadi diabetes pada kehamilan juga pada ketika dia hamil atau diabetes pada jangka panjangnya. Sehingga ibu hamil dengan diabetes itu mungkin kita jarang mendengar ya, karena kita jarang melakukan screening. Jadi kita lebih sering memeriksa hanya pada ibu hamil yang mohon maaf berat badannya berlebih. Padahal 1 dari 6 ibu hamil itu ada diabetes pada gestasional. Kalau kita kenal saudara-saudara kita ada 10 ibu hamil dan tidak ada diabetes pada gestasional, itu bukan tidak ada, tapi tidak diperiksa. Dan ketika lahir baik-baik saja. Itu namanya dilalah baik-baik saja. Karena kan risiko meningkat itu bukan berarti pasti, tapi ada risiko yang meningkat. Kita sebagai dokter, kalau dokter sekalian mendengarkan, atau untuk ketika sobat sehat punya teman-teman yang hamil atau punya saudara yang akan hamil, kita mengedukasi mereka itu akan memberikan pengetahuan lebih dan akan membantu mencegah komplikasi jangka panjangnya. Mungkin gitu ya dokter Ega ya. Itu baru yang diabetes gestasional ya. Oh iya, maaf, berarti yang belum kalau diabetes sebelum hamil ya dokter Ega ya. Kalau diabetes sebelum hamil ada risiko yang lain adalah ketika pembuluh darah dari ibu hamil tersebut sudah mulai ada gangguan sehingga aliran darah ke rahimnya tidak baik kan, gula darah tinggi pada jangka panjang dia akan merusak pembuluh darah. Dr.
Dr. Fauzan, kayaknya sinyalnya lalu nih ya. aliran darahnya tidak baik, maka dan berat badannya kurang dan gangguan pertumbuhannya kurang bagus ya. Agak putus. Iya, Apakah suara saya masuk? sinyalnya tadi sempat hilang timbul. Sekarang sudah masuk. Oh, mohon maaf. Baik. Kalau ibu hamil dengan diabetes sebelum hamil yang belum dikendalikan dengan baik, maka risikonya adalah justru bukan hanya bayinya besar, bisa bayinya justru malah kecil dibanding usia kehamilannya. Karena ketika dia pembuluh darahnya kurang begitu baik, dia hamil, aliran darah ke plasenta dari bayi kurang baik, maka bayinya cenderung justru malah akan kecil. Mungkin begitu Dokter Ega ya untuk komplikasinya dari ibu hamil. Ya, terima kasih Dr. Fauzan. Jadi nggak main-main ya namanya efek samping atau komplikasi diabetes dalam kehamilan, itu bisa berefek fatal pada ibu, juga berefek fatal juga pada bayinya dan pertumbuhan bayinya ke depan. Karena tadi bisa hipoglikemi, terus terjadi gangguan tumbuh kembang yang selanjutnya. Mungkin bisa terjadi hiperglikemi atau diabetes juga pada anaknya nanti. Nah, Dr. Fauzan, ini sepertinya masih banyak yang akan kita ulas terkait tentang diabetes dalam kehamilan dan sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat box. Tapi Mbak Galuh ini sudah ngasih sinyal ke saya bahwa kita mau break dulu, Mbak Galuh. Dr. Fauzan mau minum sebentar kayaknya. Baik, Dr. Ega dan juga Dr. Fauzan, izin kita break dulu. Seru sekali obrolannya sore hari ini, dan Sobat Sehat, jangan kemana-mana, setelah ini masih kita akan bahas lagi dan kita ulas lagi, dan kami masih memberi kesempatan untuk Anda, Sobat Sehat, untuk bisa menyimak dan juga bergabung, bertanya langsung boleh banget. Namun, satu lagu akan menemani kita di sore hari ini dari Bilal Indrajaya, judulnya adalah Niscaya. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Abadi, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi merindu, tak senada nirmalamu, seraya binar burumu. Selagi
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Hai Sobat Sehat, sudah tahukah Anda tentang UGM Karir? UGM Karir merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk memenuhi pengembangan karir mahasiswa dan alumni UGM, Sobat Sehat. Tidak hanya memudahkan mahasiswa dan alumni UGM dalam mengakses informasi karir, tetapi UGM Karir juga dapat memfasilitasi kebutuhan mitra UGM. Keunggulan dari UGM Karir diantaranya adalah dapat diakses oleh seluruh alumni dan selalu update real time, mempermudah mencari talent yang berkualitas dan sesuai kualifikasi, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata mahasiswa dan alumni. Fitur yang disediakan oleh UGM Karir yaitu posting lowongan kerja dan magang, company talk, career fair, campus hiring, dan verifikasi alumni. Nah, jika Sobat Sehat ingin membuka peluang kerjasama dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan pengembangan inovasi, Sobat Sehat dapat membuka website di mitra.simaster.ugm.ac.id. Sedangkan, UGM Karir dapat diakses melalui website alumni.ugm.ac.id/ugmkarir. Nah, pasti bermanfaat kan? Ayo Sobat Sehat, akses informasi karir di UGM Karir. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio, yang bergabung melalui audio baik di radio maupun di website, Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio, dan sore hari ini topiknya tentang diabetes pada ibu hamil. Masih bersama dengan Dr. Fauzan dan juga Dr. Ega nih Sobat Sehat. Ternyata ya Sobat Sehat, screening di awal ini sangat-sangat penting nih untuk bagaimana penanganan yang tepat tentang diabetes terutama pada ibu hamil. Dan Sobat Sehat, Anda masih bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi di 085880655970, dan jangan lupa untuk Sobat Sehat mengisi link nih bagi pendengar Sobat Sehat yang di Zoom, boleh banget untuk mengisi link di bawah ini yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Baik, mari kita simak kembali Sobat Sehat, waktu saya berikan kembali ke Dr. Ega. Monggo Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Ya, Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Ega dan dengan Dr. Fauzan sebagai sumber dari segala sumber untuk sore hari ini. Nah, tadi sebelum kita break, kita membicarakan tentang komplikasi diabetes dalam kehamilan. Ada komplikasi jangka pendek dan komplikasi jangka panjang. Tidak hanya komplikasi pada ibunya sendiri, tapi pada bayinya juga. Dan itu nggak main-main, bisa-bisa menyebabkan sampai kematian. Nah, Dokter Fauzan, yang menarik di sini, apakah ada beberapa pertanyaan, apakah ibu-ibu yang mengidap diabetes dalam kehamilan ini pasti lahirannya akan sesar? Bisa nggak lahir normal? Oke, baik. Terima kasih Dokter Ega ya. Saya mungkin sedikit menambahkan untuk masalah komplikasi, karena tadi baru saja untuk komplikasi saya baru ingat. Jadi kalau ibu hamil yang punya diabetes sebelum kehamilan atau diabetes pregestasional, sebenarnya selain komplikasi yang tadi ada juga risiko untuk kelainan kongenital. Jadi bayi yang dengan ibu yang ada riwayat diabetes sebelum hamil, selama hamil dia ada diabetes dan tidak dikendalikan dengan baik, ada risiko untuk kelainan di sarafnya, kelainan pada jantung, kelainan pada muskuloskeletalnya, sampai gangguan untuk pembentukan tungkai-tungkainya pun bisa terjadi gangguan, sampai multiple anomali atau kelainan pada berbagai organ. Hal ini terjadi terutama pada ibu hamil dengan
diabetes pregestasional, karena diabetesnya terjadi pada 14 minggu pertama, di mana 14 minggu pertama itu adalah fase di mana organogenesis atau pembentukan organ. Ketika diabetesnya, mohon maaf, tidak dikendalikan sebelum hamil atau tidak ketahuan nih awal hamil dia risiko tinggi tapi tidak diperiksa, padahal ternyata diabetes gestasional, dia meningkat antara 3 sampai 10 kali lipat untuk kelainan kongenital pada janin. Lalu tadi pertanyaannya Dokter Ega, apakah harus sesar ya Dokter Ega ya? Untuk hamil sendiri dengan diabetes gestasional, disarankan sesar dari konsensus itu hanya ketika berat bayi di atas 4.500 sebenarnya kalau konsensus di luar. Akan tetapi kalau kita tetap melihat kondisi bayi, kondisi pasien kita di Indonesia, kondisi ibu di Indonesia, di mana di Indonesia kan mohon maaf orangnya lebih kecil-kecil, kandungnya lebih sempit, mungkin kalau di atas 4.000 mulai pertimbangkan untuk lahirnya sesar. Tapi kalau di konsensus di luar sendiri, di atas 4.500 harus sesar. Kalau di bawah dari itu, boleh lahir spontan. Bagaimana caranya bisa lahir normal dengan ibu dengan diabetes atau diabetes gestasional maupun pregestasional adalah dengan menjaga gula darahnya. Jika gula darahnya tadi bisa ketahuan nih waktu awal hamil sebelum 20 minggu atau mungkin ketahuan waktu screening di 24 minggu ternyata ada diabetes gestasional dan dikendalikan diabetes gestasionalnya sehingga berat bayi tidak berlebih, maka tidak harus lahir sesar, bisa lahir normal, kan berat badannya normal karena terkendali gula darahnya. Penyebab bayi besar pada ibu hamil dengan diabetes adalah karena gula darahnya terlalu tinggi, gula darah terlalu tinggi tadi memicu untuk bayi tumbuh semakin besar. Dan besarnya tadi besar tidak sehat ya, karena gula darahnya terlalu tinggi, terlalu besar bayinya, risiko nyangkut kali ya Dokter Ega ya, risiko tidak bisa lahir normalnya. Tapi kalau berat badannya terkendali, boleh kok lahir normal, tidak ada masalah untuk persalinan spontan pada ibu hamil dengan diabetes yang terkendali, syaratnya terkendali ya. Kalau tidak terkendali, gula darahnya di usia kehamilan 38 minggu lebih baik sudah dilahirkan saja, dan dengan pengawasan pastinya apakah dia kondisinya baik atau tidak, Dokter Ega. Mungkin seperti itu ya Dokter Ega. Ya, Dr. Fauzan. Jadi sebenarnya tergantung dari kondisi ibu dan bayinya juga ya, apakah ini ada indikasi untuk SC atau tidak. Jadi tidak semua diabetes dalam kehamilan atau ibu-ibu yang diabetes saat hamil itu pasti nanti ini pasti akan SC. Enggak, tapi kita lihat juga bagaimana kondisi ibu dan bagaimana kondisi janinnya. Misalnya kondisi ibunya itu ternyata komplikasi dari diabetesnya malah jadi hipertensi pada saat usia 32 minggu. Terus hipertensinya sampai mengancam nyawa, ya mau nggak mau ujung-ujungnya nanti bisa ke arah sampai disesar atau janinnya jadi gede, lebih dari 4.000, padahal ini hamil yang pertama, pinggulnya juga sempit, ya sudah pasti akan di SC. Atau ada kelainan kongenital dari janinnya ya dokter ya, sehingga tidak bisa dilahirkan secara normal. Jadi tergantung dari indikasi ibu dan janinnya juga. Oke, ini ada pertanyaan menarik, masih seputar tentang komplikasinya, bukan? Kayaknya ini perjalanan selanjutnya setelah ibu hamil ini diabetes. Pertanyaan dari Mbak Sasa. Dokter, apakah ibu hamil yang mengalami diabetes pada saat hamil yang sekarang akan mengalami kejadian yang sama atau mengalami diabetes juga pada kehamilan berikutnya? Berapa, dokter? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Sasa. Untuk ibu hamil yang pernah mengalami diabetes saat hamil yang sekarang, saya ini sekarang hamil, apakah berisiko? Apakah mungkin mengalami hal yang sama? Iya, karena ibu hamil dengan diabetes gestasional itu berisiko untuk terjadi DM tipe 2 atau diabetes mellitus, saya biasanya bilang pada jangka panjangnya, dan ketika hamil lagi berisiko berulang. Makanya ketika sudah ada risiko tadi hamil sebelumnya riwayatnya diabetes pada kehamilan, mungkin sebelum hamil berikutnya, satu dipersiapkan berat badannya diturunkan dulu sampai berat badan yang ideal, karena pada berat badan yang ideal metabolisme insulin akan lebih baik, metabolisme gulanya akan lebih baik sehingga risiko lebih rendah. Lalu yang kedua, ketika awal hamil, sebelum hamil pastikan gula darahnya sudah baik, gula darah baik,
baru persiapkan kehamilan. Ketika hamil, dari awal hamil pun periksa, memastikan apakah ada gangguan gula atau tidak. Sehingga memang ada risiko berulang. Ketika ada risiko bukan berarti kita takut hamil berikutnya, tapi ketika kita memang berkeinginan atau berencana hamil berikutnya, kita hamil yang terencana. Kehamilan yang baik adalah kehamilan yang terencana, bukan tiba-tiba hamil tanpa persiapan yang bagus, sehingga luaran ibu ataupun bayinya pun mohon maaf kurang begitu baik. Tapi kalau direncanakan sejak awal, memang oh saya ini kehamilan yang sekarang adalah diabetes, mohon maaf tiba-tiba kok sampai bayinya meninggal karena komplikasi diabetesnya. Saya belum punya anak nih, apa saya nggak boleh hamil lagi? Kan tetap boleh hamil lagi dengan persiapan. Jadi sebelum hamil sudah disiapkan kondisi ideal sebelum hamil, kondisi ibunya sudah baik semua, dari awal kehamilan dipantau apakah ada komplikasi dari diabetesnya atau tidak, adakah berulang atau tidak. Ketika pun nanti mohon maaf kok ternyata sudah disiapkan tetap terkena diabetes, dikendalikan secara baik dari awal, diberikan terapi yang sesuai sehingga gula darahnya bisa dikendalikan sebaik mungkin. Kalaupun ternyata gula darahnya tinggi, nanti akan pengawasan diperketat untuk ibu sehingga ketika nanti terjadi perubahan apapun yang kurang baik bisa dilahirkan bayinya di tempat yang pastinya akan bagus juga. Ketika hamil dengan risiko tinggi, saya cukup yakin dokter kandungan dimanapun akan berusaha mengirimkan ke tempat yang mampu merawatnya, bukan sekadar hanya dirawat di situ padahal tidak mampu. Pasti ketika nanti diperlukan akan dikirimkan ke rumah sakit yang lebih besar atau tempat yang lebih baik. Mungkin gitu ya dokter Ega ya. Ya, terima kasih Dokter Fauzan atas penjelasannya. Sobat Raisa sekalian, kita akan menginjak ke sesi-sesi di akhir ini karena tinggal 10 menit terakhir. Nah, dokter, kalau ibu-ibu itu sudah terdiagnosis atau sudah mengidap diabetes dalam kehamilan, nanti tata laksananya atau apakah ada treatment tertentu yang harus diberikan atau akan diberikan dokter kepada ibu-ibu ini? Apakah ada obat-obatan, terus apakah ada anjuran olahraga, atau apakah ada makanan tertentu yang harus dipantang, dokter? Untuk makanan yang harus dipantang mungkin ya, ketika nanti ibu-ibu sekalian hamil dengan diabetes, artinya ya dibatasi untuk kalorinya, bukan tidak makan ya. Jadi pembatasan kalori yang baik, masukkan nutrisi karbohidrat yang sesuai untuk memang pasien dengan diabetes. Nanti bisa konsul ke ahli gizi batasnya seberapa untuk asupan nutrisinya, karena ibu hamil dengan berat badan yang rendah, cukup, berlebih, sampai obes kan memang nutrisinya berbeda, sehingga nanti apalagi dengan diabetes perlu konsultasi nutrisi yang lebih baik. Kalaupun ibu-ibu misalnya pemeriksaan rutinnya di puskesmas, setahu saya bertemu ahli gizi itu salah satu dari hal yang harus dilakukan ketika periksa hamil di puskesmas. Kalau nanti dari puskesmas pun dirujuk ke rumah sakit karena diabetes pada kehamilannya, nanti dari dokternya akan dirujuk kepada ahli gizi untuk berkonsultasi nutrisi seperti apa sih yang harus masuk, yang boleh masuk seperti apa, berapa batasnya, berapa yang maksimal seberapa, minimalnya berapa. Jadi jangan karena takut terus tidak makan sama sekali. Ada batas minimal yang harus dimakan, tapi juga jangan berlebih, terutama untuk gulanya. Lalu untuk nutrisi yang lain nanti bisa disesuaikan kebutuhannya, apakah hanya diabetes saja ataukah ada biasanya ya ibu-ibu hamil dengan gula darah tinggi dan obesitas ada permasalahan di lemaknya juga. Biasanya lemaknya berlebih dari awal, sehingga pada ibu hamil dengan kondisi tersebut ya kita sesuaikan nutrisinya benar-benar person by person disesuaikan, apakah kurang, cukup, berlebih, nanti diatur dulu di situ. Tapi tetap harus dengan pengawasan ya, ketika masuk diabetes pastikan hamilnya dengan pengawasan, jangan mohon maaf lalu tidak periksa dan terlepas dari semua itu. Iya dokter, itu tata laksana terkait nutrisi. Kalau terapi dokter, apakah ibu-ibu dengan diabetes ini akan mengkonsumsi obat dan apakah obat-obat itu aman? Obat-obat untuk ibu hamil dengan diabetes, insya Allah yang diberikan sudah aman, dan kalau memang hamil dengan diabetes, terapi utama yang digunakan untuk mengendalikan gula darah tinggi justru menggunakan insulin. Karena dengan insulin, dosisnya benar-benar diatur seberapa tinggi yang gula darah ibunya disesuaikan. Maka tadi dibilang disesuaikan orang per orang, dosis insulinnya pun berbeda antara satu orang dan orang lain, menyesuaikan dari gula darah dari ibunya. Apakah aman atau tidak, insulin yang diberikan di luar itu kan sebenarnya sefungsi dengan insulin di dalam tubuhnya ibu, sehingga insya Allah tidak berbahaya selama dalam pengawasan. Pada penggunaan insulin yang dosisnya kurang, gula darah tidak terkendali, pada dosis yang berlebih,
justru akan muncul hipoglikemi sehingga membahayakan ibu. Sehingga makanya tadi saya bilang benar-benar harus periksa karena dia akan diawasi seberapa butuh obatnya, apakah oh sudah cukup nih dosisnya, mungkin perlu diturunkan, atau oh ini ternyata agak kurang nih, agak kurang banyak dosisnya sehingga perlu dinaikkan. Nanti mohon periksa ke dokternya karena tiap orang dan satu dan yang lain akan berbeda dosisnya. Sehingga saya tidak bisa bilang dosisnya segini dan segini, tidak bisa. Jadi tiap orang nanti disesuaikan satu sama lain bergantung dari gula darah ibunya. Ya, terima kasih Dokter Fauzan. Jadi untuk tata laksana diabetes dalam kehamilan itu tidak hanya diberi terapi ya, tadi salah satu contohnya adalah insulin yang nanti disesuaikan dengan kadar gula darahnya si ibu itu berapa, tapi juga pola hidup yang sehat, kita sesuaikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan berat badan ibu, kemudian tidak lupa untuk aktivitas fisik. Nah, kalau sebagai dokter obskin, nanti dokter obskinnya akan lebih melihat pada sisi apanya, dokter? Apakah akan dimonitoring ketat, misalnya nih ibu-ibu yang nggak diabetes, dia akan datang ke ANC-nya cuma 4-6 kali selama kehamilan. Apakah ibu-ibu yang dengan diabetes ini akan berkunjung ke dokter itu lebih sering, dan apa saja yang akan dipantau, dokter? Baik, kalau untuk ibu hamil dengan diabetes yang gula darahnya bisa terkontrol atau terkendali gula darahnya, sebenarnya periksanya cukup rutin saja seperti biasa, tidak ada masalahnya. Bisa dilakukan ANC 1 bulan sekali cukup. Akan tetapi apabila ibu hamil dengan gula darahnya yang kurang terkontrol dengan baik dengan obat ataupun dengan nutrisi, maka perlu dilakukan pengawasan bahkan dua kali seminggu mulai dari usia kehamilan 32 minggu, Mbak. Karena ketika gula darah terkendali, luaran bayi dan ibu biasanya baik. Tapi ketika gula darahnya kurang terkendali, mulai dari 32 minggu akan kita lakukan pemeriksaan apakah ketubannya sesuai, lalu apakah dia ada penurunan fungsi dari bayinya, penurunan kondisi dari bayinya. Ketika nanti tidak ada penurunan yang bermakna pada bayinya, artinya bayi tetap walaupun gula darahnya masih belum terkendali, bayi masih baik, bisa dipertahankan sampai 36 minggu sampai 39 minggu. Akan tetapi ketika dalam pengawasan yang 2 kali seminggu tadi kurang begitu baik, ya harus dilahirkan sesegera mungkin, karena memang perburukan bisa terjadi tiba-tiba pada ibu hamil dengan diabetes yang tidak terkendali gula. Ya, terima kasih Dokter Fauzan. Ini sepertinya sudah menjawab dari pertanyaan beberapa Sobat Sehat Raisa ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Husna terkait apakah ibu-ibu dengan diabetes dalam kehamilan memerlukan perawatan khusus. Tadi sudah dijelaskan Dokter Fauzan kalau memang kita akan monitoring gula darahnya. Kalau memang gula darahnya termonitor dengan baik, ya sudah ANC seperti biasa. Tapi kalau gula darahnya tidak bisa dimonitoring, tidak termonitor dengan baik, ya berarti nanti akan ada pengawasan khusus. Dan kita lihat juga kondisi komplikasi pada ibu itu seperti apa, apakah ada tambahan hipertensinya atau bagaimana kondisi dari janinnya juga, itu akan dilihat. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga tadi di atas itu terkait bagaimana terkait nutrisi pada ibu-ibu yang memiliki diabetes dalam kehamilan. Tadi Dokter Fauzan juga sudah menjelaskan bahwa yang dikurangi itu adalah kadar sumber-sumber makanan yang memiliki gula yang tinggi. Tapi biasanya kami ini sebagai dokter kebidanan, mungkin Dokter Fauzan juga melakukan, nanti kita akan refer ke ahli gizi ya dokter ya. Karena dari ahli gizi akan sudah lebih ahli untuk menentukan, oh ini makanan kadar gulanya segini, oh ini buah ini nanti yang harus dikurangi, oh berat badan ibu ini sudah melebihi dari yang seharusnya ditargetkan, maka yang harus dikurangi ini dan ini. Dan dari kita, nanti kita akan refer ke ahli gizi. Kemudian ada pertanyaan juga terkait olahraga, dokter. Aktivitas fisik sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Fauzan ya, yang sehari minimal seminggu 3-5 hari. Dalam waktu berapa dokter? Berapa menit? Minimal 30 menit dokter Ega, bukan sehari 3-5 kali ya. Oh, dalam seminggu berapa dok? Seminggu 3-5 kali, minimal 30 menit olahraga. Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian, nah sepertinya sudah pertanyaan-pertanyaan di chat box sudah dijawab semua oleh Dokter Fauzan, dan waktunya sepertinya sudah habis. Saya sudah di hai oleh Mbak Galuh. Saya ingin
sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Fauzan terkait dengan diabetes dalam kehamilan, bahwa diabetes dalam kehamilan ini merupakan suatu penyakit yang berefek terhadap komplikasi, baik komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang, baik ibu dan janinnya. Dan bisa berefek pada kematian. Dan diabetes dalam kehamilan ini dibagi menjadi dua, diabetes pregestasional dan diabetes gestasional. Yang harus kita waspadai sebagai Sobat Sehat Raisa adalah faktor resiko. Jika kita memiliki faktor resiko diabetes dalam kehamilan, contohnya berat badannya berlebihan atau sudah obes dengan BMI lebih dari 23, kemudian memiliki hipertensi, atau sebelum hamil sudah memiliki diabetes dulu, kemudian memiliki aktivitas fisik yang sangat rendah, kemudian riwayat ada keluarga atau bapak ibu di keluarga kita itu memiliki diabetes sebelumnya. Kita sudah aware, dan pada saat pemeriksaan kehamilan ANC di bidan atau dokter, kita sudah menyampaikan di awal bahwa saya memiliki faktor resiko ini, sehingga bidan dan dokternya akan lebih aware lagi bahwa kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut pada ibu tersebut. Karena ada pemeriksaan diabetes dalam kehamilan ini ternyata belum masuk di program rutin dan sepertinya BPJS belum mengcover, tapi kita harus lebih aware sehingga tidak terjadi komplikasi pada ibu, kematian pada ibu, dan komplikasi pada janinnya. Dari Dr. Fauzan ada yang mau ditambahkan lagi? 1 menit sebelum saya lempar ke Mbak Galuh. Sudah cukup? Mbak Galuh sudah mau memanggil kita itu. Sudah begini-begini. Baik, terima kasih Dr. Fauzan atas materi yang disampaikan. Menarik sekali, ini bisa membuka cakrawala dari Sobat Sehat Raisa sekalian dan menambah info untuk kita semua. Matur nuwun Dr. Fauzan, dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Fauzan dan juga Dr. Ega sudah menemani kita semua untuk membuka lebih aware lagi terkait dengan kondisi kita, bahwasanya kita harus mewaspadai nih waktu resikonya ada atau tidak, dan sebagai di awal harus pemeriksaan di awal itu sangat penting. Dan jangan lupa Sobat Sehat untuk menularkan juga informasi sore hari ini ke orang-orang terdekat Anda ya. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat, baik Anda yang menyimak melalui radio, website maupun di Zoom meeting. Semoga bermanfaat, dan nantikan besok pagi ya kita jumpa lagi di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio jam 8 pagi. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Fauzan dan juga Dr. Ega. Sehat-sehat, sehat selalu Dr. Fauzan dan juga Dr. Ega. Terima kasih banyak. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Terima kasih Mbak. Thank you Mbak. Dah. Dosakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Maaf bila di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, karena cinta tak pernah salah. Andai bisa ku lawan semua, namun sayangnya hati ini tak mampu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Oh, maaf bila di hatiku tertulis indah namamu.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.